Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Anggi Agrilia, saya dari Asuransi Astra. Di sini saya akan menawarkan produk unggulan dari Asuransi Astra yaitu Garda Auto. Garda Auto merupakan suatu produk unggulan dari Asuransi Astra yang fungsinya untuk memberikan perlindungan atas kendaraan Bapak Ibu semuanya. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari segala resiko yang bisa terjadi seperti tabrakan, benturan, tergelincir, terperosok, itu bisa dilindungi oleh asuransi. Lalu yang kedua ada perbuatan jahat dan pencurian. Contohnya seperti Bapak Ibu mobil sedang terparkir, lalu untuk bagian spion dicuri oleh orang lain atau bagian kaca dipecahkan oleh orang lain, itu bisa di-cover oleh asuransi. Lalu untuk resiko yang ketiga, resiko karena kebakaran. Misalnya nih, mobil Bapak Ibu sudah diparkir di mall. Amit-amit mall tersebut terjadi kebakaran sehingga menyebabkan mobil Bapak Ibu terbakar, itu juga bisa dilindungi oleh asuransi. Untuk asuransi Garda Auto itu memiliki dua jenis pertanggungan. Untuk pertanggungan yang pertama ada total loss only atau TLO. TLO ini mengcover dari kerusakan di atas 75% atau sama dengan sampai dengan mobil hilang. Jadi dapat disimpulkan untuk pertanggungan total loss only hanya mengcover kerusakan besar saja sampai dengan kehilangan. Nah, bagaimana perhitungan 75%-nya? Kalau saya contohkan, misalnya harga kendaraan Bapak Ibu di sini 100 juta. Nah, untuk biaya perbaikan mobil Bapak Ibu itu misalkan 80 juta. Nah, itu kan sudah lebih dari 75% ya, itu 80%, maka baru bisa di-cover asuransi. Tapi kalau kerusakannya masih di bawah 75%, contohnya biaya perbaikannya hanya 50 juta atau 40 juta, itu mohon maaf belum bisa di-cover oleh asuransi jika Bapak Ibu mengambil pertanggungan yang TLO. Lalu pertanggungan yang kedua ada komprehensif. Untuk komprehensif cangkupannya lebih besar Bapak Ibu. Nah, di sini mengcover dari kerusakan kecil, sedang, besar hingga kehilangan. Jadi, untuk kerusakan seperti baret, penyok, lecet, kerusakan besar sampai mobil hilang bisa di-cover oleh asuransi. Nah, dua jenis pertanggungan ini sifatnya pilihan, jadi Bapak Ibu bisa dipilih mau pertanggungan yang mana, seperti itu ya. Saya sarankan sih untuk mengambil komprehensif karena supaya Bapak Ibu lebih aman, seperti itu ya. Nah, selain ada jenis pertanggungan, di sini juga ada yang namanya perluasan jaminan. Untuk perluasan jaminan ini di luar standar polis, jadi sifatnya juga pilihan. Bapak Ibu mau diambil bisa, mau nggak diambil nggak masalah. Nah, yang pertama perluasan jaminan huru-hara, banjir, dan bencana alam. Contohnya seperti huru-hara itu ada demo, tawuran, lalu banjir misalkan di sini kan aman sepertinya ya, daerahnya banjir ya Bapak Ibu ya, nggak banjir. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu melewati daerah banjir atau misalkan rumahnya ada di daerah banjir, kawasan banjir, nah lebih baik mengambil perluasan huru-hara banjir bencana alam karena jika tidak diambil itu tidak bisa di-cover oleh asuransi. Lalu ada juga yang bencana alamnya seperti gempa bumi, angin topan, dan lain-lain. Nah, itu contohnya misalnya Bapak Ibu sedang mengendarai mobil, lalu tiba-tiba mobilnya tertimpa pohon akibat angin topan, itu bisa di-cover oleh asuransi. Nah, untuk perluasan jaminan yang kedua itu ada terorisme dan sabotase. Terorisme dan sabotase itu adalah contohnya seperti kejadian teroris di Sarina waktu itu ya, itu juga dan juga ada di Surabaya. Nah, jika mobil Bapak Ibu terkena akibat bom teroris tersebut, itu bisa di-cover oleh asuransi. Nah, untuk sabotase sih dapat dicontohkan seperti misalkan nih amit-amit ada yang jahat, yang berniat jahat sama Bapak Ibu mau mencelakai Bapak Ibu dengan cara misalkan remnya dibuat blong, akhirnya Bapak Ibu amit-amit mengalami kecelakaan, itu juga bisa di-cover oleh asuransi. Lalu perluasan jaminan ketiga ada tanggung jawab hukum pihak ketiga. Nah, atau TJA pihak ketiga ini maksudnya amit-amit nih Bapak Ibu sedang mengendarai mobil, tiba-tiba di jalan itu menabrak mobil lain, lalu mobil lain itu meminta tanggung jawab untuk ganti rugi. Nah, itu bisa di-cover oleh asuransi.
Untuk perluasan jaminan yang keempat itu ada kecelakaan diri pengemudi. Nah, maksudnya seperti apa? Misalkan dalam mobil tersebut pengemudinya mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan cacat total hingga meninggal dunia, nanti akan mendapatkan uang santunan. Sebesar berapa? Sebesar maksimal cover yang akan Bapak Ibu ambil. Jadi untuk pengcoverannya sendiri, kecelakaan diri pengemudi maksimal 100 juta. Jadi misalkan nih Bapak Ibu ambil 10 juta, lalu amit-amit pengemudi terjadi kecelakaan. Nah, itu bisa di cover dan akan mendapatkan uang santunan sebesar 10 juta. Begitu juga untuk kecelakaan diri penumpang. Sama Bapak Ibu ya, cuman untuk penumpang maksimal cover hanya sampai 50 juta, seperti itu. Nah, apa sih layanan yang didapat jika Bapak Ibu asuransi di Garda Oto? Itu yang pertama ada Garda Siaga. Garda Siaga adalah layanan darurat dari Garda Oto, itu selama 24 jam gratis. Jadi Bapak Ibu jika ada kesulitan di perjalanan seperti bensin habis, ada masalah pada aki, atau butuh mobil derek, itu kami siap membantu Bapak Ibu semuanya selama 24 jam gratis. Nah, ada juga layanan call center kami, itu namanya Garda Akses 1500112 24 jam. Jadi kami siap melayani Bapak Ibu semuanya selama 24 jam. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung telepon saja ke call center. Lalu yang ketiga, garansi hasil kerja bengkel dan suku cadang asli. Untuk garansi hasil kerja bengkel, di sini Garda Oto memberikan garansi selama 6 bulan. Jadi jika Bapak Ibu nih setelah melakukan klaim, setelah melakukan perbaikan di bengkel, tapi kurang puas dengan hasil kerja bengkelnya, misalnya warnanya tidak rata, itu bisa kembali lagi ke bengkel, seperti itu. Suku cadangnya juga kami jamin asli, Astra, dan juga kami memiliki 2 bengkel. Yang pertama bengkel authorized atau bengkel resmi, yang kedua ada bengkel rekanan dari Garda Oto, semuanya terpercaya. Lalu untuk layanan selanjutnya ada Garda Center. Garda Center itu merupakan service point untuk memudahkan pelayanan pelanggan asuransi Astra. Itu lokasinya strategis, ada di mall-mall. Dia bukanya setiap hari dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam. Jadi Bapak Ibu nih misalkan yang hanya punya waktu luang Sabtu Minggu karena Senin sampai Jumat kerja, itu bisa langsung datang aja ke service point kami karena bukanya setiap hari. Nah, untuk yang terakhir ada Garda Mobile Auto Care. Itu merupakan aplikasi juga untuk memudahkan customer Garda Oto. Jadi misalkan Bapak Ibu nih sudah berasuransi di Garda Oto, lalu mau mengajukan klaim, bingung mau laporan di mana, itu bisa lewat aplikasi. Dan juga misalkan mobilnya sedang diperbaiki di bengkel, mau tahu progres pengerjaan itu sedang diapain di bengkel, sudah sampai mana ya, itu kami update di aplikasi, jadi bisa dicek aja sama Bapak Ibu semua. Dan juga untuk pemesanan layanan darurat, nah itu juga bisa di aplikasi. Bapak Ibu tinggal buka aplikasi Garda Mobile Auto Care, lalu masukkan lokasi Bapak Ibu saat itu di mana, input nomor telepon yang bisa dihubungi, nanti ada tim kami yang akan langsung menuju lokasi Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya apa sih keunggulan Garda Oto jika dibandingkan dengan asuransi lainnya? Nah, yang pertama itu ada soal kemudahan penggunaan layanan. Asuransi mobil Garda Oto ini lebih maju daripada asuransi yang lain. Karena hampir semua layanan asuransi Garda Oto ini kami sudah melayaninya dan dapat diakses secara digital. Prosesnya juga cepat dan juga benefit yang diberikan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Nah, untuk bagaimana sih cara laporan klaimnya? Tadi untuk laporan klaim juga bisa diakses, bisa dibuat via aplikasi Garda Mobile Auto Care. Lalu yang kedua juga bisa lewat call center Garda Akses kami di 1500112 atau datang langsung ke Garda Center kami atau cabang. Jadi kami memiliki 2. Yang pertama ada Garda Center, tadi yang bukannya setiap hari Bapak Ibu ya, adanya di mall. Lalu lokasi cabang ada di kota-kota tertentu, kota-kota besar. Kalau untuk cabang itu bukanya Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Selanjutnya proses
pembelian polis. Jadi jika Bapak Ibu ingin tertarik membeli asuransi di Gardoto, nanti bisa saya bantu. Nah, bagaimana sih prosesnya? Itu yang pertama, Bapak Ibu harus melengkapi dokumen. Dokumennya itu ada KTP dan STNK. Lalu yang kedua, melakukan survei kendaraan. Survei kendaraan itu dilakukan karena kami harus mengecek dulu, melihat dulu bagaimana kondisi mobil Bapak Ibu. Nah, untuk survei kendaraan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa datang langsung ke service point kami, nanti dibantu oleh tim surveyor kami, atau kami bisa menjadwalkan survei untuk datang langsung ke rumah Bapak Ibu atau ke lokasi Bapak Ibu, seperti itu. Lalu, untuk proses yang selanjutnya, itu proses pembuatan polis. Untuk pembuatan polis itu adalah polis itu sertifikat asuransi. Nah, yang dimana berisi jenis pertanggungan Bapak Ibu, lalu ada data kendaraan, perinciannya, dan lain-lain. Setelah proses penerbitan polis, nanti Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran. Untuk pembayaran sendiri, kami memberikan jangka waktu pembayaran selama 14 hari kalender sejak tanggal survei. Untuk pembayarannya melalui virtual account. Tersedia ada 3 bank, Bank Permata, Bank Mandiri, dan Bank BCA. Nah, jadi Bapak Ibu, jika nanti sudah menerima polis, bisa langsung dibayarkan saja sesuai premi yang ada di polis. Tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Untuk pengcoveran mobil Bapak Ibu, itu sudah di-cover per tanggal survei. Jadi setelah mobil disurvei, mobilnya sudah di-cover asuransi. Nah, jika Bapak Ibu sudah asuransi nih di Gardoto, lalu bagaimana sih proses klaimnya? Tenang aja ya, untuk proses klaimnya itu mudah. Yang pertama Bapak Ibu bisa buat laporan dulu nih. Bisa tadi lewat aplikasi, bisa lewat call center, Garda Akses, atau datang ke Garda Center atau cabang. Yang kedua, survei kendaraan. Jadi setelah Bapak Ibu membuat laporan, Bapak Ibu harus datang ke cabang atau Garda Center kami untuk melakukan foto kendaraan, nanti dibantu oleh tim surveyor. Nah, di sana juga akan menerbitkan surat perintah kerja di bengkel. Jadi, surat perintah kerja itu fungsinya surat yang harus dibawa Bapak Ibu ke bengkel. Nah, setelah surat perintah kerja dipegang sama Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal melakukan proses penyelesaian klaim di bengkel Bapak Ibu, seperti itu. Nah, sebelumnya di sini kan saya sudah sempat konfirmasi ya, saya sudah berkonfirmasi dengan Ibu Alfia. Ya, Ibu Alfia, di sini saya sudah menghitungkan untuk estimasi premi mobil Ibu Alfia ya. Itu ada mobil Honda Mobilio SCVT. Nah, kebetulan untuk Ibu Alfia di sini mengambil jenis pertanggungannya komprehensif, berarti dari kerusakan kecil, sedang, besar hingga kehilangan di cover. Nah, untuk tahun kendaraannya 2017, penggunaannya Ibu Via sendiri digunakan untuk pribadi ya, jadi tidak dikomersilkan, tidak untuk disewakan atau digunakan yang lainnya yang menghasilkan uang, seperti itu ya. Nah, di sini dijelaskan harga kendaraan harga kendaraan Ibu Via itu 145 juta saat ini. Jadi untuk harga kendaraan sendiri kami mengikuti price list kami, itu diupdate terbaru 1 bulan 2 kali. Seperti itu ya. Jadi memang sudah harga pasaran saat ini sudah terbaru. Itu jadi angka 145 juta. Nah, untuk aksesoris non standar di sini saya kosongkan karena mobil Ibu Alfia belum kami survei. Jadi kami belum bisa cek nih adakah aksesoris non standar dan maukah Ibu Alfia mengcover atau menambahkan aksesoris non standar tersebut ke dalam polis. Seperti itu ya. Untuk rate-nya sendiri itu jatuh di 2,97%. Untuk rate sendiri kami mengikuti dari harga kendaraan dan juga wilayahnya, seperti itu. Nah, untuk loading premi 0% loading premi ini dikenakan jika usia kendaraannya itu di atas 5 tahun. Karena Ibu Via kan masih 2017 ya, itu masih di bawah, jadi tidak dikenakan loading premi. Seperti itu. Tapi kalau sudah 6 tahun, 7 tahun, itu kami kenakan 5% per tahun. Nah, untuk premi dasarnya itu ada jatuh di 4.306.500.
Selanjutnya untuk perluasannya di sini saya masukkan semuanya ya Ibu Via ya. Yang pertama ada huru-hara banjir bencana alam itu di 435.000, lalu terorisme sabotase 72.500, lalu TJH pihak ketiga itu coverannya 10 juta. Nah Bapak Ibu semuanya nih kalau misalkan mau diambil juga itu bisa. Untuk coveran yang tersedia kami tersedia dari 5 juta, 10 juta, 25 juta, 50 dan 100 juta. Jadi tinggal dipilih mau yang diambil yang mana. Kemarin Ibu Via mengambil yang 10 juta ya. Lalu untuk yang personal accident driver itu kecelakaan diri pengemudi. Nah, itu 10 juta juga. Dan untuk penumpangnya ini dihitung seatnya itu 6. Karena kan Mobilio itu seatnya ada 7. 1 pengemudi dan 6 penumpang. Jadi kami hitung 6 ya. Nah, itu preminya 60.000 dengan coverage 10 juta. Jika di total itu untuk premi dasar dan perluasannya itu 5.024.000 dikenakan biaya administrasi, jadi 5.074.000. Itu untuk 1 tahun. Nah, jika Ibu Via mau 2 tahun, 3 tahun itu bisa. Kami juga menyediakan untuk jangka waktu setahun atau langsung 2 tahun atau 3 tahun bahkan 5 tahun. Untuk yang perhitungan tahun kedua berarti dikenakan 9.616.600 seperti itu. Lalu yang tahun ketiga ada 14.223.000 seperti itu Ibu Via ya. Jika Ibu Via tertarik misalkan mau ambil 1 tahun dulu berarti preminya 5.074.000 seperti itu. Cuman ini sifatnya estimasi dulu karena kan kami harus mengecek dulu nih bagaimana kondisi mobil Ibu Via seperti itu ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau di sini kami juga untuk kantor pusat Garda Auto sendiri ada di Geraha Asuransi Asra, Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan ya. Nomor teleponnya call center 1500112, emailnya di cs@asuransiasra.com. Nah, terima kasih atas waktu Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu yang lain mau tertarik ingin mengasuransikan mobilnya, nanti bisa saya bantu menghitungkan berapa estimasi preminya seperti itu. Di situ ada nomor telepon saya dan email saya. Sekian dan terima kasih.